marsagale boan sinondang tuna holongi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude songon binaina Tuhan ingot urupi luhut nagale gabe parholong maho bahen maaf. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saat ini berada di rumah masing-masing dan sedang mengikuti kebaktian minggu online ini. Kiranya kita semua sehat-sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terimalah salam dari kami Majelis HKBP Rasut Raja Wali Horas. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan topik mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan dalam kebaktian minggu online hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, mari dengan sukacita kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari BNHKBP nomor 654 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Tuhan memohon berkat
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar kami dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 774 ayat 1. Terus mengalir darimu. Terus mengalir darimu, air hidup bagiku, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan Allah Khalidnya, Tuhan Allah Khalidnya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Hukum Taurat Tuhan diambil di ibadah minggu online ini, diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 7. Demikianlah bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 415 ayat 1 dan 2. Ingin kau bebas dari dosamu. Ingin kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus, terimalah agar hatimu senang, besar kuasa darahnya, darah Yesus.
Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku BNHKBP nomor 442 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan di minggu online ini yang ditetapkan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak
berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 716 ayat 1 dan 3 di Jalan Hidup. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengarah. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 706 ayat 1, Betapa banyak berkat-Mu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah minggu online hari ini, berita sukacita firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, topik minggu ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Firman yang baru kita dengarkan adalah sebuah surat dari Nabi Yeremia yang ada di Yerusalem kepada orang-orang yang terbuang, yang dibawa Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Dalam nats ini jelas dikatakan bahwa surat tersebut ditujukan kepada, selain kepada orang buangan, juga kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat, ya, yang telah diangkut oleh Nebukadnezar. Surat yang dikirim Yeremia ini menjadi penting ketika pada waktu itu adanya nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembuangan Babilonia adalah pembuangan yang sifatnya hanya sementara, paling hanya 1 tahun sampai 2 tahun, dan mereka akan kembali ke Yerusalem karena mereka adalah umat pilihan Tuhan.
Nah, karena nubuatan palsu tersebut, maka yang terjadi adalah bahwa bangsa itu yang terbuang itu tidak memikirkan tentang masa depannya. Mereka di pembuangan hidup seperti orang-orang yang harus memenuhi kebutuhannya dari belas kasihan orang lain. Padahal Yeremia jelas mengatakan bahwa pembuangan itu adalah akibat dosa bangsa Israel, di mana Tuhan membiarkan bangsa Babel yang dipimpin Nebukadnezar, Nebukadnezar mengepung dan menghancurkan Yehuda, Yerusalem. Dan pembuangan itu sudah dirancangkan oleh Tuhan selama 70 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tetapi selama 70 tahun sudah dirancangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa demikian? Karena bangsa itu adalah bangsa yang berdosa dan menyeleweng. Tuhan mau membentuk sebuah bangsa yang taat kepadanya, sebuah bangsa yang setia kepadanya. Makanya waktunya sangat panjang, 70 tahun. Yeremia menuliskan surat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kepada bangsa, rakyat, imam-imam yang terbuang ke Babilonia. Ada tujuannya, dan tentunya tujuan itulah juga hendak kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kita bukanlah orang-orang yang terbuang. Kita hidup di sebuah bangsa Indonesia yang bersama-sama kita cintai. Kita semuanya adalah rakyat Indonesia. Tapi walaupun demikian, bahwa kita masih berada di bumi Indonesia ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dan kita harus memainkan peranan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Yeremia kepada orang-orang yang terbuang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat dulu ayat ke-8, bahwa apa yang terjadi itu adalah dikatakan karena Tuhan membiarkannya. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel: janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat 8 itu Yeremia hendak menanamkan ke dalam hati umat yang terbuang itu bahwa mereka harus menerima apa yang terjadi, dan mereka tidak boleh mendengarkan kata-kata yang menina-bobokan mereka di dalam pembuangan itu. Mereka harus melakukan penerimaan bahwa yang terjadi itu adalah akibat dosa dan pelanggaran mereka. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat 5 dikatakan demikian: dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatkanlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bapak Ibu saudara-saudara, Yeremia mengingatkan bangsa Israel yang terbuang, yang dikatakan selama 70 tahun akan terbuang, supaya mereka jangan menjadi bangsa yang menyerah, supaya mereka jangan jadi bangsa yang hanya meratapi nasib, meratapi pembuangan yang dia alami, tapi mereka harus bergerak, mereka harus, istilah sekarang, move on. Mereka harus membangun, dikatakan di sini membuat ladang, membangun rumah supaya ada tempat tinggal mereka. Karena waktu 70 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, tetapi waktu yang lama sekali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam kehidupan kita juga saat ini, sering sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menurut kita bahwa itu menyusahkan, menyedihkan, membuat kita menjadi patah semangat. Kita tidak tahu mau berbuat apa-apa, atau kalaupun tahu, kita tidak mau melakukan apa-apa. Kita tidak mau membuat resolusi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Nats ini mau mengatakan kepada kita, seperti apapun kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apapun yang saudara alami, yang saudara lewati, maka dikatakan firman ini, kita harus bekerja, kita harus berbuat sesuatu untuk masa depan kita. Karena hidup harus kita jalani, dan bersama Tuhan kita harus melakukan perkara-perkara yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu dikatakan di dalam buku nyanyian HKBP 806 itu dikatakan demikian. Aha pemasa dingolumon Tuhan majaga ho holong nado mangodi hon ho Tuhan menjaga ho Tuhan menjaga ho las peroham marsak peho sai diramoti ho Tuhan menjaga ho. Apapun yang terjadi padamu, Tuhan akan menjagamu. Kasih-Nya, setianya bersamamu. Tuhan menjagamu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu jangan menyerah, tetapi bergeraklah untuk melakukan sesuatu untuk masa depan kita yang akan diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Yeremia ini mengingatkan orang-orang yang di dalam pembuangan supaya mereka menata masa depan. Saya akan bacakan ayat 5b sampai dengan ayat 6. Dikatakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain mereka memikirkan tentang kebutuhan hidup sehari-hari melalui tanam-tanaman, melalui kebun yang harus mereka usahakan, maka Yeremia juga berkata kepada bangsa yang terbuang itu supaya mereka jangan berkurang jumlahnya. Karena itu kehidupan berkeluarga, mempunyai istri, mempunyai suami, mencarikan menjadi mantunya, harus mereka lakukan. Tetapi harus mereka ingat bahwa mereka tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa yang ada di Babel. Bapak Ibu Saudara, mereka harus kawin berkeluarga dengan sesama Yehuda, orang-orang Yehuda atau orang-orang Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang pertambahan orang hanya boleh terjadi ketika terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Orang itu tidak bertambah turun dari surga begitu. Atau orang Batak bilang mabultak siap bulu. Tapi harus ada, Bapak Ibu Saudara-saudara, perkawinan. Dan itu harus mereka lakukan di tanah Babel, di tempat pembuangan itu. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap menjadi bangsa yang besar. Karena waktu 70 tahun bukan waktu yang singkat,
tapi waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga kita di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Selain kita bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita juga, Bapak Ibu saudara-saudara, harus memikirkan jumlah keturunan, apalagi orang Batak. Orang Batak, Bapak Ibu saudara-saudara, yang semakin hari semakin sedikit. Karena bagi orang Batak, Bapak Ibu saudara-saudara, 1-2 anak cukup. Dan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara, umat Kristen, tidak ada perceraian selain karena kematian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga harus memikirkan ke masa depan. Bagaimana garis keturunan orang Batak, salah satu suku yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Jadi kita harus berpikir bahwa hari esok itu ada. Jadi jangan ada pikiran seakan-akan tidak ada lagi hari esok. Ya, tetapi hari esok itu ada, dan hari esok itu kata firman Tuhan adalah hari yang penuh dengan harapan. Karena itu, siapapun kita, pribadi lepas pribadi, mari kita menata masa depan kita masing-masing, dan kita menyerahkan apa yang kita telah rancangkan untuk masa depan kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, nats ini mengingatkan sebagai orang-orang buangan, mereka juga harus menjadi bangsa yang berkontribusi positif kepada tempat di mana mereka terbuang, yaitu Babilonia. Ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa bangsa Israel yang terbuang itu, melalui surat ini Yeremia mengingatkan mereka supaya mereka menjadi sebuah bangsa walaupun terjajah, terbuang, tetapi tetap menjadi bangsa yang berkontribusi baik, positif kepada bangsa Babel. Bahkan dikatakan supaya mereka mendoakan kepada Tuhan bangsa Babel, tempat di mana mereka tinggal. Karena apa? Kesejahteraan Babel adalah juga kesejahteraan bangsa Israel. Kita hidup di tengah-tengah Indonesia, secara khusus di DKI Jakarta ini. Maka anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita harus berkontribusi yang baik ke tengah-tengah di mana kita tinggal. Melalui apa Bapak Ibu saudara-saudara? Tentunya melalui pekerjaan kita, melalui persahabatan dan lain sebagainya, menerima kemajemukan, saling mengasihi. Intinya adalah Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus menjadi orang-orang yang berkontribusi positif di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah DKI Jakarta di mana kita tinggal Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa demikian? Jelas dikatakan dalam nas ini bahwa kesejahteraan DKI Jakarta ini adalah juga termasuk kesejahteraan karena kita tinggal di DKI Jakarta ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, nas ini mau mengingatkan kita, walaupun bukan bagian daripada khotbah, tapi ayat 8 sampai ayat 11, di sana dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita senantiasa mengarahkan hati, pikiran dan mata kita hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mendengarkan firman-Nya dan kita melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat 11, saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah
firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, seperti apapun warna kehidupan yang kita alami saat ini, saudara-saudara tetaplah bekerja, tetaplah semangat, tetaplah bergerak maju untuk kebaikan, dan senantiasalah bahwa kita, hati dan pikiran kita menatap, memandang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang tersalib itu, bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan kita, merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan untuk menggapai rancangan Tuhan tersebut, maka Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel yang Yehuda, Yerusalem yang terbuang ke Babilonia itu, mereka tidak boleh hanya menjadi bangsa yang meratapi nasib, berpangku tangan saja, tapi mereka harus bekerja, mereka harus menikah, ya, mereka harus membuka sawah atau ladang, mereka harus membangun rumah. Nah, demikianlah kita dalam kehidupan kita ini. Kita harus selalu semangat, kita harus selalu bekerja, kita harus selalu melakukan yang terbaik, dan terutama doakanlah tempat di mana kita tinggal. Dan Bapak Ibu saudara-saudara akan mengalami rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami umat-Mu, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, senantiasa memikirkan kesejahteraan kota, kesejahteraan bersama, mendoakan bangsa dan negara kami ini, kota di mana kami tinggal, DKI Jakarta ini, karena kesejahteraan kota ini adalah juga kesejahteraan kami, umat Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, berikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati juga bangsa dan negara kami ini, seluruh pemimpin-pemimpin kami, DKI Jakarta ini. Berikan kesejahteraan kepada setiap orang yang tinggal di negara dan di kota ini ya Tuhan. Berikan kesejahteraan kepada tetangga-tetangga kami, dan jadikan kami menjadi terang dan berkat bagi mereka. Berbagai hal bisa kami alami dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, nats firman Tuhan untuk kita dalam mengumpulkan persembahan tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Demikian bunyinya: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724, Tuhan pakai hidupku, dan kita mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Pakai juga waktuku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah Minggu online saat ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara Jemaat HKBP Resort Raja Wali dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan online ini, kami di sini berdiri mewakili Majelis HKBP Resort Raja Wali dan juga petugas ibadah ini mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.